Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Polapu dari kelas E Program Studi Teknik Informatika 11. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk menjelaskan tentang autentikasi user. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara membuat sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Di sini kita bisa langsung buka di MySQL. Di sini kita show database terlebih dahulu. Kemudian di sini ada DB Academic, kita use DB Academic. Oke, selanjutnya kita ketikkan script berikut. Oke, di sini query OK. Nah, untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut. Oke, query OK. Setelah itu coba kita lihat isinya dengan mengetik. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan dalam sebuah folder. Di bagian utama yaitu dalam folder work web kita buat sebuah folder baru dengan nama login. Oke, kita tutup dulu ini. Kita buat file baru, folder baru dengan nama login. Oke, kemudian di dalam login ini kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Jadi kita simpan di sini, kita buat folder baru lagi dengan nama template.
Kemudian dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Klik di tulisan template, kemudian kita buka new file. Yang pertama diberi nama login form.pack. Kemudian file yang berikutnya diberi nama main.pack. Kemudian dalam folder login ini kita klik di login. Di sini kita tambahkan juga sebuah file dengan nama server.js. Oke, login ini project yang terpisah ya. Jadi kita buat folder terpisah. Project yang terpisah sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kalian mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Di sini kita buat project baru, kita mulai dengan membuat template, yaitu template di dalam login form.pack. Kita ketikkan script berikut. Oke, di sini kita simpan. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi halaman utama. Yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika install, mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarah ke halaman form login. Perhatikan script berikut. Selanjutnya kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut.
Oke, program lengkapnya seperti berikut. Nah, kemudian sekarang saya akan jelaskan scriptnya. Nah, di bagian sini, ini untuk kita koneksi ke database, kemudian yang ini untuk ke sessionnya. Selanjutnya di bagian sini, fungsi untuk membuat servernya, kita mengidentifikasi root. Untuk root utama ketik root utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang mana diambil dari template pack. Nah, ketika kita mengklik login untuk metode post, nah di sini, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya yang berikut ini, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login. Kemudian akan melangsungkan beberapa seleksi data di dalam tabel yang ini, yaitu melakukan koneksi. Selanjutnya, dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke halaman pesan bahwa user ID atau password salah, atau yang dimasukkan gagal. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesinya sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yang menampilkan halaman utama, yaitu main pack. Yang ini. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan menampilkan halaman login untuk meminta agar bisa melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Yang ini. Kemudian ketika proses hapus isi variabel CC-nya telah berhasil, maka dia akan di-reach ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan. Nah, ini berikut script lengkapnya. Untuk scriptnya harus benar-benar teliti, karena jika tidak teliti, maka programnya tidak akan jalan. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba, di sini kita akan mengisi data terlebih dahulu menggunakan MySQL. Di sini kita use DB Academic. Kemudian kita ketikkan perintah select from user. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa belum ada datanya. Jadi kita akan mengisi terlebih dahulu datanya. Oke, query oke. Setelah itu kita tutup di sini, tutup di sini. Selanjutnya kita ketik di terminal. Di sini pertama masuk dulu ke login.
Kemudian kita jalankan node spasi server node.js. Oke, kita coba langsung jalankan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita masukkan user ID, kemudian passwordnya. Ini kita coba login. Di sini kita login. Di sini maka akan muncul, di sini kita tutup di sini. Ini juga jangan pernah. Halaman utama, selamat datang Jana. Nah, di sini kita coba klik logout. Nah, maka akan muncul halaman tidak ditemukan. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang autentikasi user. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.